Dan ini stadionnya dibangun bukan cuma bisa menampung 82.000 penonton, tapi disiapkan pakai penutup. Jadi kalau hujan tetap bisa dipakai. Dan bukan cuma buat kegiatan olahraga, insya Allah bisa dipakai untuk semua kegiatan, termasuk kegiatan majelis, kegiatan taklim, insya Allah bisa di sana nanti. Amin. Bayangkan, jadi nanti nggak perlu ke Monas lagi. Kenapa? Kalau ke Monas kalau hujan basah, Bapak Ibu. Iya. Kalau di sini kalau hujan kering, karena pakai atap, bisa semuanya ditampung di sana. Dan itu jalan ke bawahnya, Bapak Ibu lihat kalau nanti di foto ada garis-garisnya tuh. Tahu garis-garisnya itu apa? Garisnya itu miring. Kenapa miring? Karena garis itu dibikin adalah arah kiblat. Supaya kalau kita ada acara udah langsung lihat tuh tahu. Buat apa aja boleh di sini. Buat apa aja boleh. Buat apa aja yang baik-baik ya. Yang baik-baik boleh di situ. Kenapa dipasang begitu? Supaya bisa dipakai. Nanti kalau Idul Fitri bisa dipakai di tempat itu. Amin. Softnya udah ada. Nah, ini sekalian, dan satu hal saya pernah cerita nih. Kenapa kok stadion ini dibikin pakai tutup? Jadi gini Pak ya, cerita. Ini cerita dikit ya Pak ya. Yeah. Saya datang ke pertandingan sepak bola. Pertandingannya mulai jam 7. Saya datang kira-kira jam 6. Begitu sampai, sholat maghrib dulu di belakang tuh. Di ruang VIP ada sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, musola, saya masuk ke tempat kursi tribun. Terus saya lihat puluhan ribu orang di situ. Terus saya tanya, ini puluhan ribu sholat maghrib di mana? Coba nih, tanya jujur nih, cek. Kalau maghrib pada maghrib di mana coba? Di mana? Lolos. Itu pada bolong maghribnya tuh. Pada bolong, semuanya musafir. Ini pergi safar kemana musafir? Orang Jakarta, pertandingan di Jakarta, itu banyak yang maghribnya bolong, Bapak Ibu. Kalah sama sepak bola. Ini saya bilang kita bikin stadion nggak mempertimbangkan. Kenapa? Karena pertandingannya jam 7 malam. Kalau pertandingan jam 3 nggak ada yang kuat pemainnya. Main sepak bola jam 1 siang nggak ada yang kuat. Jam 10 pagi nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena kita tinggal di Katulistiwa yang suhu udaranya panas. Karena itulah, oke, kalau gitu kasih solusi. Stadionnya harus pakai tutup di atas supaya pertandingannya bisa berlangsung siang hari, agar tidak ada orang yang harus bolong sholatnya ketika nonton pertandingan. Amin. Terus ini hal-hal kecil, tapi hal kecil ini saya nanti harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Itu gimana bikin stadion, bikin orang pada bolong sholatnya? Karena rancangannya tidak membuat pemain bisa bertanding siang hari, sehingga penonton harus datangnya sore hari, dan puluhan ribu tidak ada tempat sholat. Jadi sekarang dikasih tutup biar bisa pertandingan siang, biar malamnya aman, tidak ada yang bolong maghribnya, insya Allah. Amin. Nah, ditambah lagi, dan saya pikir ini kalau pada sholat nggak ada musolanya nih, nggak akan cukup. Caranya gimana? Siapkan tempat wudhu yang banyak, ada ratusan tempat wudhu. Kemudian digarisi garis soft, silahkan bawa sajadah, wudhu di sini, bisa sholat di mana saja, tempatnya sudah siap untuk sholat. Amin. Allahu Akbar. Ini contoh hal kecil bagaimana kita membangun dengan memperhitungkan kebutuhan. Kenapa? Ya karena 85% penduduk di kota ini memiliki kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu. Lah kita punya kewajiban. Negara ini negara Pancasila. Kalau membangun sesuatu harus memperhitungkan bagaimana umat bisa menjalankan yang menjadi kewajibannya. Alhamdulillah itu tunai. Doakan 2 bulan lagi bisa diresmikan. Amin. Ada pengen kesana nggak? Mau ya? Mau. Dan nanti kita atur, bisa lihat kesana nanti. Besok malam ada pengecekan suara. Itu kalau besok malam pengecekan suara, kebetulan
speakernya baru dipasang lengkap, sekarang udah lengkap di situ. Itu paling merinding kalau dengerin suara adzan. Ya, Bapak Ibu datang ke situ, ruangan sebesar itu dengan sound system yang luar biasa baik, itu ketika mendengar adzan merinding badan kita. Insyaallah nanti semua kita dapat kesempatan di sana. Amin. Mudah-mudahan nanti di sana kita bisa sholawatan, ya. Amin. Shallallahu alaihi Nabi. Allahumma shalli alaihi.